Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan Manajemen Jaringan. Pertemuan ke-9 pada program studi Teknik Informatika Kampus STMI Nusa Mandiri. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai tentang network operation, yang akan membahas lebih spesifik tentang configuration management and fault management. Yang pertama, kita akan mengenal lebih dekat dahulu tentang configuration management ataupun CM disingkatnya. Manajemen konfigurasi ini merupakan sebuah kegiatan yang menyediakan fungsi untuk mengendalikan dan mengenali unsur pembentuk di dalam sebuah jaringan, baik network elemen pembentuk dalam sebuah jaringan. Selain itu, ketika kita berbicara tentang manajemen konfigurasi, kita juga dapat untuk mengambil ataupun memberikan data untuk ke network elemen. Jadi kita mempunyai beberapa hak akses ketika kita bermain di konfigurasi manajemen. Selanjutnya, berbicara lebih luas tentang konfigurasi manajemen. Manajemen konfigurasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah melakukan perencanaan jaringan dan rekayasa. Maksud dari perencanaan dan rekayasa ini, jadi kita membuat sebuah layout dulu, layout jaringan sebelum kita implementasikan. Jadi kita bisa buat layoutnya dulu, kita bisa buat skema jaringannya terlebih dahulu. Jadi kita buat rancangan jaringan yang akan kita implementasikan. Ketika kita sudah membuat rancangan dari end device-nya, media pembentuk jaringannya, hingga pengalokasian IP address-nya, barulah kita melakukan pengimplementasian dengan melakukan instalasi terhadap rancangan jaringan yang telah kita buat. Selanjutnya, kita juga harus mempertimbangkan tentang pengendalian dan status. Biasanya ini bersangkut pautan dengan hak akses dari pengguna, serta berbicara tentang penyediaan provisioning dalam jaringannya. Apakah ketersediaan jaringan saat ini mampu mendukung ketersediaan jaringan di masa depan? Selanjutnya adalah perencanaan dan negosiasi layanan. Jadi penyediaan dan perencanaan negosiasi layanan ini saling sinkronisasi. Jangan sampai ketika kita membuat pengimplementasian jaringan itu hanya dapat digunakan untuk hari ini saja. Jadi kita harus mempertimbangkan jaringan yang kita buat apakah mampu mengcover jaringan yang masa depan. Jadi kita harus mempertimbangkan dari pengimplementasian jaringan kita, khususnya adalah di IP address ataupun media perantara jaringan. Selanjutnya, berbicara tentang perencanaan jaringan dan rekayasa. Kegiatan ini merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan, pengembangan kapasitas jaringan, serta proses pengenalan teknologi baru. Jadi kita pastikan juga, sekali lagi kita pastikan pengimplementasian jaringan saat ini support untuk jaringan masa depan. Jangan sampai ketika kita mempunyai sebuah kantor besar, kita masih menggunakan mungkin IP address kelas C tapi /29. Namun ketika ada penambahan klien, penambahan device, maka kita harus rombak total pengalokasian IP address di dalam jaringan kita. Jadi kita harus mempertimbangkan itu semua. Selanjutnya, fungsi ini juga mampu memuat beberapa penilaian rencana, termaksud bagaimana alternatif dari rancangan jaringan yang kita buat. Untuk apa? Untuk mendukung kelompok fungsi penyediaan. Jadi kita ketika membuat layout jaringan, membuat skema jaringan, kita juga membuat secondary ataupun opsi keduanya, opsi B ya. Serta fungsi lainnya dari bagaimana perancangan jaringan itu adalah meliputi desain network. Desain networknya, ataupun kita pun juga akan masuk tentang estimasi anggaran, estimasi dana, termasuk bagaimana penyediaannya. End device-nya kita harus kena anggaran berapa, perangkat pembentukan jaringan,
dari vendor apa, harganya berapa, serta tak luput juga masukkan pula anggaran untuk instalasi ataupun biaya maintenance perawatan jaringan selama kita handle. Selanjutnya, ketika berbicara instalasi ini mendukung kegiatan instalasi peralatan yang membentuk jaringan komunikasi yang meliputi pengembangan dan pengurangan di dalam sebuah sistem pembentuk sebuah jaringan. Serta instalasi pun juga mampu mendukung di dalam proses pemasangan sistem baru pada sebuah jaringan. Untuk apa? Untuk melakukan pengelolaan, untuk membuat kinerja mungkin yang lebih baik, serta mampu untuk melakukan pemecahan troubleshooting yang terjadi di dalam sebuah jaringan. Selanjutnya, perencanaan dan negosiasi layanan. Kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan untuk memperkenalkan layanan baru ataupun fitur-fitur baru di dalam sebuah jaringan yang sudah berjalan. Ini meliputi beberapa perubahan fitur dan pemutusan layanan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan ketika melakukan perencanaan ataupun negosiasi layanan. Jadi ketika kita membuat sebuah jaringan usulan, kita juga harus melihat perubahan fitur ini apakah support ataupun tidak. Hal yang sangat simpel. Mungkin di dalam sebuah jaringan komputer PTXYZ belum adanya pengimplementasian bandwidth. Namun, ketika kita melakukan perancangan sebuah jaringan, kita mencoba melakukan pengimplementasian manajemen bandwidth. Maka ada perubahan fitur yang sebelumnya tanpa ada quality of service terhadap layanan bandwidth. Saat ini maka quality of service layanan bandwidth sudah diperhitungkan. Selanjutnya, berbicara tentang provisioning. Provisioning terdiri dari prosedur untuk membuat perangkat menjadi bekerja, tapi tidak termasuk ke dalam model instalasi. Jadi perangkat itu sudah bekerja mungkin bersifat seperti plug and play, switch and manage, yang tinggal dicolokkan kabel power, colokkan kabel interface LAN akan terhubung. Selanjutnya, fungsi lainnya adalah konfigurasi network elemen serta untuk melakukan pengelolaan database di dalam network elemen. Selanjutnya tentang pengendali dan status, bagaimana melakukan manajemen jaringan and fault management, memberikan kemampuan untuk mengamati dan mengendalikan aspek tertentu ataupun aspek-aspek kritis pada jaringan dan unsurnya. Jadi kita harus mempertimbangkan beberapa aspek ketika pengendalian terhadap status. Fungsinya, status dan pengendalian network elemen ini akan membuat status jaringan sistem penanganan pesan. Ini maksudnya itu bukan penanganan pesan, maksudnya adalah broadcast. Jadi broadcast layanan jaringan akan lebih baik. Kita akan membuat sebuah layanan yang lebih terkondusif ataupun sebuah layanan jaringan yang termanage dengan baik. Konfigurasi manajemen function yang pertama itu adalah auto discovery, auditing. Jadi semuanya sudah bersifat otomatis, semuanya sudah bersifat otomatis, bukan secara manual lagi, sudah by system. Lalu berbicara tentang konfigurasi setting ataupun bagaimana pengimplementasiannya. Apakah sistem ini akan tersinkronisasi semua? Bagaimana tentang image management, backup dan restore di dalam jaringan komputer. Jadi kita juga harus mempertimbangkan terkait backup dan restore di dalam sebuah jaringan. Nah, CMS selanjutnya adalah membahas tentang lebih spesifik tentang auto discovery ataupun auditing. Manajemen area VCAP ini sebenarnya adalah fault configuration, accounting, performa, and security. Itu VCAP membutuhkan konfigurasi yang ada, konfigurasi yang sudah disediakan di dalam jaringan. Kategori manajemen yang di dalam model ISO ataupun VCAP ini sudah terdapat di ISO untuk melakukan manajemen jaringan dalam organisasi non keuangan, non akuntansi.
Jadi dia mampu melihat ataupun dia mampu untuk berjalan terkait melakukan manajemen terhadap kesalahan, manajemen terhadap konfigurasi, manajemen terhadap akuntansi, manajemen kinerja, sampai ke manajemen terhadap keamanan pembentuk sebuah layanan jaringan. Ketika kita berbicara VSAP, kita harus bisa terkoneksi ke dalam jaringan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah dikonfigurasi. Hal ini disebut dengan audit. Jadi ketika kita melakukan discovery ataupun auditing, kita bisa melakukan audit terhadap sistem ataupun konfigurasi yang telah kita buat. Selain itu, kita membutuhkan auto discovery, mencari tahu entitas dalam sebuah layanan jaringan, misalnya penyediaan perangkat keras seperti lisensi, kartu garansi, dan lain-lain. Di sini adalah tugas ketika kita memberi sebuah perangkat baru pembentuk sebuah layanan jaringan. Jangan sampai beberapa kertas pendukung seperti garansi, kwitansi pun kita abaikan. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi manajemen di bagian inventory berkaitan dengan aset yang dimiliki dalam sebuah jaringan, meliputi alat-alat ini maksud itu perangkat pembentuk sebuah jaringan ataupun perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan, baik berupa CPU, baik berupa memori ataupun hard disk, serta peralatan tambahannya, kartu jaringannya, slot jaringannya, termasuk tentang informasi pembukuan. Jadi spesifikasi dari end device kita catat. Oh, dia menggunakan CPU Core i3, memorinya 512 MB, lalu hard disknya 1 tera. Komputer tersebut terhubung dalam jaringan menggunakan wireless card ataupun network interface card. Semua kita buat rekamannya ataupun kita buat pendokumentasiannya, karena untuk melakukan penginventarisan ataupun penginventory. Serta ketika berbicara di hardware, kita juga harus melakukan inventory terhadap software yang digunakan. Ini sama seperti teman-teman melakukan KKP dulu, hardware dan software yang digunakan. Software termasuk sistem operasi yang digunakan ataupun lisensi yang digunakan, baik software asli ataupun tidak. Nah, selanjutnya berbicara tentang konfigurasi setting, memastikan untuk semua perangkat di dalam jaringan sudah dapat dikonfigurasi. Konfigurasi bagaimana? Konfigurasi sudah terpusat agar dapat melakukan manajemen jaringan dengan baik. Elemen manajemen layer seperti hostname, user, password itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai hostname-nya ataupun user password-nya itu sama semua, dan ini bisa menjadi sebuah celah keamanan di dalam keamanan dunia jaringan. Selanjutnya network management layer berbicara tentang IP address, netmask, routing ataupun dan lainnya seperti quality of service, virtual private network, serta bagaimana pengoperasian dari akses control list di dalam sebuah layanan jaringan. Selanjutnya ada konfigurasi sinkronisasi. Sinkronisasi di sini maksudnya menggunakan database CMDB, itu maksudnya configuration management database. Ini seperti sebuah jantung dalam sebuah sistem. Manajemen database jaringan harus dibuat sinkron. Kenapa? Karena CMDB ini mampu melakukan penyimpanan informasi tentang komponen-komponen pembentuk layanan jaringan Anda, baik hardware maupun software yang digunakan. Serta komponen ini pun juga mampu menyimpan item yang dapat dikonfigurasi. Jadi biasanya tuh CMDB menyertakan daftar CI-nya, atributnya, dan hubungan di antara mereka. Jadi mereka melakukan sinkronisasi. Salah satu fungsi utama dari CMDB ini selain untuk memberikan informasi konfigurasi, biasanya itu juga mendukung proses manajemen layanan termasuk insiden, masalah, perubahan, dan manajemen aset. Nah, jadi kapan CMDB ini digunakan? Tergantung kebutuhan dari layanan perusahaan, apakah mau tersinkronisasi dengan database ataupun tidak.
Nah, di sini yang termasuk dengan model sinkronisasi. Jadi semuanya sudah dapat saling terhubung, baik operator maupun user. Jadi semuanya saling tersinkronisasi. Bagaimana data dari satu, kita anggap ini seorang network administrator, ini administratif, semua data semuanya sudah sinkron, baik data keluar ataupun data yang masuk. Selanjutnya tentang bagaimana fault management merupakan sebuah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk memelihara tingkat layanan di dalam sebuah jaringan dengan cara dinamis ataupun dengan cara otomatis. Kegiatan ini mampu menjamin terhadap ketersediaan yang tinggi ataupun dia mampu memastikan layanan jaringan dapat berjalan. Hal ini akan mengakibatkan penurunan performansi dan dengan melakukan penerapan fungsi-fungsi pengendalian termasuk bagaimana melakukan diagnosa dari kesalahan, perbaikan dari kesalahan, testing dari sistem yang sudah kita buat serta melakukan backupnya. Beberapa hal di dalam fault management yaitu adalah mampu mengatasi kegagalan pada komponen-komponen pembentuk sebuah layanan jaringan serta mampu mengatasi hilangnya konektivitas pada sebuah jaringan. Fault management pun juga mampu melibatkan deteksi terhadap gangguan, titik lokasi gangguan di sebelah mana, serta memecahkan troubleshooting terhadap layanan jaringan tersebut, serta mampu juga mengidentifikasi penyebab dari masalah itu. Serta pun yang paling penting mampu memecahkan masalah yang terjadi di dalam layanan jaringan. Selanjutnya fault management function ini berkaitan dengan monitoring jaringan, diagnosa kesalahan, trouble ticketing, serta proaktif fault management. Baik bagaimana basic alarm yang mungkin secara manual bisa kita kirim mungkin by telegram ataupun email, serta advance ataupun alarm yang lebih baik. Nah, di sini beberapa hal termasuk ataupun beberapa hal terkait tentang fault management function. Nah, ketika kita berbicara tentang fault management step ataupun step-stepnya, step pertama kita bisa melakukan deteksi, habis itu kita analisa ataupun kita diagnosa, serta tindakan kita apa yang harus kita lakukan ketika kita diagnosa, analisa, kesalahan dari sini nih, port ini terbuka, port ini tertutup, penyebabnya dari sana. Lalu kita buat pemecahan masalahnya. Lalu kita observasi apakah sistem yang kita buat untuk pemecahan masalah ini sudah dapat berjalan dengan baik ataupun tidak. Ini sama, copy paste saja, dideteksi. Selanjutnya adalah fault management, alarm management, basic function, mengumpulkan informasi peringatan pada jaringan. Jadi kita bisa mendapatkan notifikasi, ada seorang pengguna mencoba melakukan akses dalam sebuah jaringan kita. Kalau kita menggunakan berarti kita bisa melihat log-lognya, siapa yang mencoba akses dan siapa yang mencoba akses menggunakan user kita, serta menggambarkan informasi peringatan. Kita bisa memberikan message box kalau di Cisco, serta advanced alarm processing. Kita bisa berbicara tentang bagaimana melakukan filtering, lalu deduplication agar dia tidak terjadi duplikat. Korelasi antara sinkronisasi perangkat ataupun dengan IP address, kita bisa bermain di alokasi MAC address-nya serta augmentation. Terkait tentang fault management life cycle, deteksi kegagalan, pelaporan peringatan dengan mekanisme deteksi kegagalan seperti simple network management protocol trap. Jadi semua sudah dibuat lebih mudah. Serta restorasi terhadap layanan pembentuk sebuah jaringan, fault isolasi dan root cause analysis dengan mempertimbangkan pastinya ada prioritas, serta troubleshooting yang mungkin terjadi di dalam sebuah jaringan, dan pastikan kita selalu melakukan evaluasi secara berkala. Untuk apa? Untuk melakukan reporting terhadap permasalahan yang terjadi. Sedangkan untuk fault management issue,
Kesalahan deteksi biasanya terjadi oleh operator ataupun pelanggan. Kita bisa melakukan human error dari pihak kita, penyedia layanan, ataupun dari pihak pengguna layanannya. Contoh, kita sudah memberikan usernya NIM, passwordnya tanggal lahir, menggunakan strip, tahun, bulan, tanggal. Tapi pengguna menggunakannya salah, tanggal, bulan, tahun terbalik. Operator sudah benar, tapi pelanggannya yang salah. Serta kita harus mempertimbangkan terkait rencana pemulihan kegagalan yang terjadi dari dua belah pihak ini. Terkait teknologi in fault management, ada berbicara tentang automatic failover. Jadi dia nanti akan mampu memilih jalur penyedia layanan yang terbaik. Berarti kita mempunyai alternatif lain ataupun jalur backup, serta notifikasi terkait penyerangan. Mungkin ada alarm notifikasi, alarm event processing, jadi kita bisa melihat log-lognya serta memberikan pelayanan yang terbaik terhadap customer. Nah, di sini adalah fault management summary dari device sampai ke helpdesk, database, sampai ke reportingnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.